Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah arsalahu bil haqqi basyira wa nazira. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rusida. Wa may yusihuma fa innahu la yadhurru illa nafsi wa la yadhurrullaha ta'ala syai'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa taqullah summa taqullah faqad fazal muttaqin. A'udzu billahi samiil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat yang merupakan kewajiban bagi kita semua atau mempunyai hukum fardu ain bagi kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan selamanya kita limpahkan kepada Haribal Alam ani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya sampai kita sekalian selaku umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya syariat Islam datang ke muka bumi ini demi kepentingan kita semua, demi kemaslahatan kita semua. Tidak ada satupun ayat ataupun hadis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW kecuali pasti ada kemaslahatan di dalamnya. Begitu pula semua hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua, mulai dari hukum yang wajib atau hukumnya yang sunat, tidak lepas dari kemaslahatan atau tujuan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Islam datang ke muka bumi ini yang lewat wahyu Nabi Muhammad SAW diberikan atau dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya mempunyai kemaslahatan, karena apapun yang kita lakukan, tujuan apapun, pasti tujuan akhirnya adalah kemaslahatan atau maslahah fid dunya wal akhirah. Tidak mungkin kita melaksanakan ibadah sholat, kita diperintahkan zakat, diperintahkan ibadah puasa, kalau tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, zakat, puasa dan juga sebagainya, tidak terkecuali tujuannya adalah supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Dalam kepentingan kita
kemaslahatan itu terbagi tiga. Ada kemaslahatan yang primer, ada kemaslahatan yang sekunder, dan ada kemaslahatan yang tersier. Atau dalam bahasa agama dinamakan ada kebutuhan daruriyah, ada kebutuhan haziah, dan ada kebutuhan tahsiniyah. Kebutuhan daruriyah adalah kebutuhan yang wajib kita dapatkan. Karena kalau kita tidak mendapatkannya, maka yang terjadi adalah anarki. Kemudian adanya sebuah kejelekan di muka bumi, adanya bencana dan lain sebagainya kalau kebutuhan daruriyah tidak terpenuhi. Tidak hanya seperti kebutuhan hajiah. Kalau kebutuhan hajiah adalah untuk melengkapi kebutuhan daruriyah, dan kebutuhan tahsiniyah adalah cuman pelengkap atau penghias saja. Apa itu kebutuhan daruriyah? Kita juga sudah mengetahui ada tingkatan kebutuhan dalam hidup ini. Mana yang harus dilakukan dengan segera, mana kebutuhan, dan mana bukan kebutuhan. Kebutuhan daruriyah diantaranya adalah yang pertama hifduddin, yang kedua hifdul akli, yang ketiga adalah hifdun nasl, yang keempat adalah hifdul mal, dan yang kelima adalah hifdun nafs atau menjaga jiwa. Bagaimana caranya kita menjaga agama kita? Menjaga agama adalah bisa dengan berbagai macam cara. Karena menjaga agama hukumnya adalah wajib. Kita tidak beragama seperti hanya kita berjalan tidak memakai cahaya. Artinya ada dalam kegelapan. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa adalah kita dengan makan makanan yang sesuai dengan aturan. Kita makan minimal sehari 2 kali, itu untuk menjaga nyawa kita. Bagaimana menjaga akal kita supaya akal kita tidak punah dan tetap terjaga? Maka yang harus kita lakukan adalah kita belajar atau mencari ilmu. Tanpa belajar yang baik, tanpa kita bisa belajar menghitung dan menulis, kita tidak mungkin ada kemaslahatan yang terjadi dalam hidup di dunia ataupun nanti di akhirat. Kemudian bagaimana cara kita menjaga keturunan kita? Jaga keturunan kita adalah dengan kita mencari pasangan yang baik, pasangan yang solehah. Karena dari bibit yang solehah maka kita akan mendapatkan keturunan yang solehah. Kemudian cara kita menjaga keturunan adalah yang berbentuk daruriyahnya adalah akad. Tanpa adanya akad, maka keturunan bagaikan tidak akan ada kejelasan. Selain akad, maka pencatatan pernikahan itu adalah hal yang daruriyah. Kenapa zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, tidak adanya pencatatan nikah? Ini adalah hukumnya wajib ketika kita kiaskan kepada akad pembelian atau jual beli. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa setiap akad adalah faktubu, harus dicatat.
maka bentuk akad pernikahan pun menjadi wajib ketika kita kiaskan kepada akad yang lain. Bukan hanya resepsi, karena resepsi adalah bentuknya tahsiniyah saja ataupun pelengkap. Jadi ketika kita mengadakan resepsi tanpa akad, seperti hanya kita mementingkan kebutuhan tersier dan tetapi kita tidak melaksanakan kebutuhan primer. Oleh karena itu kita harus tahu tingkatan kebutuhan, yang mana akad yang paling pertama, pencatatan yang kedua, dan resepsi pernikahan itu adalah yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga harta. Bagaimana cara kita menjaga harta? Di dalam syariat Islam tentu saja kita menjaga harta dengan kita bekerja dengan baik, bekerja dengan halal. Man dakhalal halal kharajal halal, man dakhalal haram kharajal haram. Tanpa bekerja maka kita tidak akan mendapatkan harta. Dan yang selanjutnya, harta yang kita dapatkan adalah harta yang halal dan juga baik, halalan thayyiban. Dan tadi dikatakan menjaga agama, yang pertama adalah menanamkan prinsip keyakinan atau tauhid dalam peribadatan, sehingga kita semua melaksanakan ibadah itu harus dengan tauhid yang kuat, keimanan yang kuat. Kita iman kepada Allah, malaikat, kemudian lain sebagainya yang ada dalam rukun iman. Dan iman selanjutnya harus dijaga, karena al-imanu yazid wa yanqus. Ketika iman kita ingin terus stabil, maka kita harus senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan, ataupun kita senantiasa menjaga ibadah kita. Yang kedua, beragama dengan dasar ilmu, bukan taklid. Karena kita kebanyakan menjadi umat yang berislam dengan keturunan saja. Boleh-boleh saja kita berislam dengan keturunan, asal kita jangan lepas dari mencari ilmu agama untuk meningkatkan kemampuan keimanan kita. Karena kita kalau taklid saja, mengikuti orang lain tanpa dasar ilmu, maka besar kemungkinan agama kita lama-kelamaan akan terkikis. Tetapi kalau iman kita bertambah terus, keislaman kita, nilai agama, pengetahuan agama bertambah, maka otomatis agama kita akan terjaga. Karena agama bukan hanya kita melaksanakan sholat saja, tetapi sholat yang disertai dengan rukun dan syarat yang terpenuhi. Juga syarat dan rukun saja tidak dengan terpenuhi tidak cukup, kecuali amal itu baru diterima oleh Allah, yakni dengan ikhlas kepadanya. Dan yang ketiga adalah kewajiban dakwah dan melindungi jalan dakwah. Kita senantiasa terus dakwah kepada manusia yang lain, khususnya kepada umat yang seagama dengan kita. Karena dalam Islam kita tidak boleh memaksa agama dengan dakwah dengan kekerasan, dengan peperangan. Meskipun perang itu boleh, tetapi jalan terakhir. Zaman Rasulullah terjadi jihad ataupun peperangan, tetapi ketika itu umat lain ataupun orang kafir yang memerangi Islam. Tetapi kalau umat Yahudi dan umat lain tidak memerangi agama Islam, maka kita tidak boleh melakukan perlawanan atau peperangan. Dan yang keempat, memberikan kebebasan dalam beragama. La ikraha fiddin. Jadi dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam beragama. Kita boleh dakwah, tetapi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam.
tetapi kita boleh dakwah asalkan orang lain masuk ke dalam Islam dengan hati nuraninya dan tidak ada paksaan kepadanya. Dan kita berdakwah dalam sesuai dengan pesan Rasul, ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah, secara lemah lembut dan juga secara baik-baik. Itulah prioritas yang harus kita lakukan demi untuk menjaga hal yang daruriyah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yakni khususnya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal dan lain sebagainya. Dan kita harus tahu prioritas kebutuhan kita. Contohnya seperti hanya kita belajar itu hukumnya wajib. Dan membeli mobil mewah adalah hukumnya bukan wajib, tetapi bukan daruriyah, tetapi tahsiniyah. Jangan sampai kita membeli mobil yang mewah tetapi anak kita tidak belajar, tidak sekolah. Itu halnya sama dengan kita mementingkan hal yang tidak terlalu penting dan kita menghindari yang sangat penting. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadzirun ittaqullaha wattaqullaha summa taqullaha faqad bazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Hadirin sidang Allah, marilah pada akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita inginkan di dalam hati kita masing-masing mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana rizqana allati ilaiha ma'azuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shaqwa wa su'il qada wa samamatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna saburan, Allahumma ij'alna saburan waj'alna syakuran waj'alna fi a'yunina saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah